Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekarang sore hari Rabu, Amin satu menjelang Lebaran, menjelang puasa. Alhamdulillah, selamat menyambut Ramadan buat kalian yang menjalankan untuk puasa di bulan Ramadan ini. Semoga kita semua bisa melaksanakan ibadah puasa secara penuh dan juga mendapatkan keberkahan di bulan Ramadan. Alhamdulillah. Terima kasih kalau misalnya kalian subscriber yang udah menonton setiap video dari Galaxiko Indonesia. Kalau ada kesalahan dari gue pribadi, gue mohon maaf dan bukakan pintu maaf yang sebesar-besarnya. Ada salah-salah kata, ada tingkah laku perbuatan gue yang kurang menyenangkan, yang tidak baik, tolong dimaafkan. Kalau ada yang baik tolong diambil, kalau ada yang kurang berarti dari pribadi gue mohon maaf. Dan sekarang gue akan mengupload satu video. Kita akan review ini yang ada di farm petani gue. Alhamdulillah, ini lubukan banyak banget yang kosong, dan sekarang prepare untuk breeding masa lagi. Ada 70 pasang yang akan di breeding jenis barongsai, guardian, multicolor, sama jenis koi yang lainnya. Pokoknya banyak banget koi-koi yang akan di breeding, bukan koi galaksi doang, tapi ada banyak banget jenis-jenis. Sini akan gue spill salah satunya. Nah, ini masih baby, ini masih nyampur basgel, selo, dan juga yang lainnya. Kalau misalnya dilihat, ini masih nyampur dari darah barongsai. Karena kenapa? Karena dia ada airnya. Kalau ciri khas barongsai itu pasti di kupingnya itu air. Nah, salah satunya ini seperti ini. Jadi ini banyak banget lubukan-lubukan yang akan kita panen, tapi ini masih lama, kemungkinan 2 bulan lagi, karena ini belum disortir dari basgel, selo, terus dari yang notol-notolnya. Jadi ini masih lama, panjang prosesnya, kemungkinan lebaran lah. Nah, ini masih notol, ini masih selo, ini yang udah proses notol-notol tuh bisa dilihat ya. Ini banyak banget yang udah enak-enak, tapi ini masih panjang prosesnya. Kisaran 2 bulan lagi baru bisa dipanen, karena ini umurnya baru 2,5 bulan. Jadi 2,5 bulan itu dia udah notol-notol, udah jadi warna. Proses pemutasinya itu dari basgel ke selo itu di umur 1,5 bulan sampai 2 bulan. 2,5 bulan itu dia udah notol-notol jadi warna. Ini jenis barongsai. Nah, yang di sini ini masih kecil, ini masih kecil, ini jenis FCCP karena ini parahnya botak udah ketahuan. Kalau ini masih baby, ini masih baby, jadi banyak banget yang kosong, terus banyak banget yang udah mau diisi. Nah, itu lagi disiapin. Jadi gua udah panen tadi, itu lagi di bawah 1 karung sedikit, cuman ada 200-an ekor. Kemarin kita panen lagi, sekarang panen lagi, jadi nggak berhenti panennya. Alhamdulillah. Ini masih kecil tuh, masih kecil. Jadi udah banyak banget lubukan yang dikit, makanya mau dicetak massal. Ada 70 pasang yang akan dicetak tadi gua tanya. Jadi aduh, kejedot. Jadi stoknya itu di atas di farm dalam itu tinggal sedikit. Makanya di sini sekali nyetak 50 pasang lebih, bahkan sampai 100 pasang. Kalau yang ini yang masih selo, notol, terus ini juga masih kecil. Jadi pada masih kecil, belum pada mutasi sebagian. Kalau yang di sana kosong, jadi makanya kita mau nyetak massal karena biar stoknya itu lebih keisi lagi, lebih banyak. Terus kalau yang di sini ini masih kecil, tuh masih kecil, jadi masih kecil banget. Ini juga masih kecil banget tuh. Jadi di sini pakannya full kutu air. Kalau misalnya ada cacing sutra dipakai, tapi kalau di sini pakai cacing sutra, ini sekali beli bisa 7 liter, karena memang banyak banget ikannya yang harus dikasih makan. Jadi kebutuhan cacing di sini banyak, tapi memang biaya operasionalnya pasti lebih gede karena menggunakan cacing sutra, harus beli seliternya itu 20.000. Kalau misalnya di sini sekali kasih makan 7 liter berarti 140.000. Jadi memang kalau pakai cacing itu lebih banyak biaya operasional pakannya. Nah, ini yang udah notol-notol diketapangin, jadi biar lebih cepat proses mutasinya. Jadi di sini cetakannya itu bisa maksimal itu 70 pasang sekali ngebreed. Jadi kalau misalnya hitungannya sebulan itu di sini bisa sampai 200 pasang lebih, dan tentunya itu nggak terlalu pusing. Kenapa bisa nyetak segini banyaknya? Petani nggak pusing ngejualnya karena udah ada yang ngambil. Apa itu nggak yang ngambil? Gue sendiri rekanan. Jadi gue sering bilang buat kalian yang usaha di ikan cupang, kalau misalnya kalian jadi seller, itu penting banget buat nyari yang namanya rekanan untuk jadi partner bisnis. Tapi jangan sampai salah, karena dari beberapa orang yang datang ke gue konsultasi ataupun bisa dibilang curhat ataupun minta pendapat, banyak banget yang rekanan ikan cupang ujung-ujungnya itu berantem, selek, dan juga bermasalah. Apa itu? Karena duit. Jadi banyak banget orang yang kalau misalnya kegoda duit itu udah gelap mata, udah nggak mau tahu urusan halal haramnya, yang penting dia dapat duit. Intinya seperti itu. Jadi zaman sekarang tuh zaman edan sebenarnya. Karena kenapa? Karena orang banyak banget yang
usaha itu nggak cari berkahnya tapi cari banyaknya. Jadi buat apa banyak tapi nggak berkah, sama aja kayak kalau korupsi itu nggak ada beda jauhnya. Nah jadi kalau misalnya gue rekanan sama petani, yang dicetak di sini itu permintaan gue sendiri. Jadi misalnya gue nyetak HM multicolor di rumah, di sini plakat, tapi karena gue di rumah nyetaknya HM, makanya di sini cetaknya plakat full. Jadi biar nggak bentrok. Kenapa biar nggak bentrok? Karena pada saat kasus-kasus sebelumnya itu banyak banget rekanan, tapi breedernya nyetak A, sellernya nyetak A, breedernya nyetak ABC, seller nyetak ABC. Pada saat panennya banyak, pasti seller itu akan mengutamakan ikannya terlebih dahulu yang keluar. Nah, pada saat panen bersamaan, pasti breeder itu akan butuh ikan itu keluar, karena kalau misalnya ditahan lama, itu pasti butuh namanya biaya operasional, pakan, perawatan, dan juga tenaga. Nah, banyak banget seller-seller yang mementingkan diri sendiri. Jadi jangan sampai kalian rekanan itu cuman pengen untung doang, tapi malah buntung ke salah satunya. Jadi jangan sampai seperti itu. Nah, kalau gue sendiri, gue nyetak di rumah itu jenis HM multicolor. Di sini nyetak plakat. Jadi gue nyetak plakat itu nggak banyak, Kak. Paling cuma 10 pasang. Biasanya gue nyetak plakat itu bisa 100 pasang sebulan. Tapi karena gue rekanan, jadi gue harus bisa mengontrol ikan itu panennya jangan sampai serentak. Jadi gue nyetak HM, di sini nggak nyetak. Di sini nyetak plakat, gue nyetaknya di rumah HM. Jadi walaupun nyetak plakat sama-sama, tapi gue nyetaknya cuma 10 pasang. Di sini bisa 200 pasang. Jadi perbandingannya sangat jauh. Bisa 10% atau 5% dari total kapasitas yang di breeding sebulan sekali. Nah, makanya penting banget buat kalian yang namanya rekanan itu harus bisa berkomitmen. Jadi biar tidak ada saling merugikan salah satu pihak. Nah, salah satunya itu yaitu panenan. Jadi pada saat kalian rekanan itu jangan sampai hasil panennya itu nggak diambil, karena banyak banget kasus pas lagi panen sellernya nggak ngambil, alasannya ini itu. Nah, itu udah salah satu kalian itu tidak konsisten, tidak bertanggung jawab, dan itu bisa merugikan si breeder. Jadi jangan sampai seperti itu. Kalau gua sama petani pada saat rekanan, gua minimalisir seperti itu. Jadi kenapa gua bisa ngambil ikan sebanyak-banyaknya, padahal bulan lalu kita panen sebulan itu bisa 1.200 ekor. 1.200 ekor itu ikan habis, alhamdulillah. Kenapa bisa seperti itu? Karena di situ ada jalannya. Jalannya itu apa? Jadi gue nyetaknya itu bener-bener yang nggak ada di sini. Jadi biar ikan gue keluar, yang gue ambil juga keluar. Gue ngejualnya juga bukan cuma satu akun, tapi banyak di Facebook, di Instagram, di Shopee, di YouTube. Jadi bener-bener media sosial itu gue pergunakan dengan sebaik mungkin untuk pemasaran ikan cupang. Permintaannya sangat tinggi. Jadi bener-bener kalau misalnya kalian tanya peluang usaha di ikan cupang itu seperti apa sih? Seperti ini kalau misalnya kalian lihat, jadi masih sangat menjanjikan, masih sangat berpotensi untuk kita menjadi lahan bisnis bisa dibilang. Karena kalau misalnya bicara hobi, kalau misalnya hobi, gue hobi memang, tapi di sini gue bukan hobi tapi bisnis usaha. Kalau misalnya hobi berarti kita bukan nyetak segini banyaknya, tapi kalau misalnya bisnis kita udah bisa melihat ke depannya itu seperti apa, terus usaha juga prospeknya seperti apa, peluangnya seperti apa, terus segala macam kita perhitungkan. Jadi bukan cuma bicara hobi, tapi di sini udah skala bisnis. Jadi buat kalian masih sangat menjanjikan untuk bisnis di usaha ikan cupang. Jadi bener-bener kalian itu harus jeli peluang mana yang kalian bisa ambil, itu kalian harus bisa dapatkan. Jadi jangan sampai keduluan sama orang. Kalau gue prinsipnya itu, kalau misalnya ada peluang pasti gue ambil seperti itu. Dengan catatan gue belajar terlebih dahulu dari skala kecil. Jadi jangan nggak ujuk-ujuk segede gini, nggak dulu. Jadi sama, gue juga dari awalnya itu kecil. Gue bisnis usaha ikan cupang itu merintisnya itu 2015. 2015 gue merintis sampai ke 2017 itu merintis kecil-kecilan. Raknya dulu gue juga hasil dari kuli bangunan, biar bisa bikin rak cupang. Gue kuli bangunan selama 2 bulan. Alhamdulillah sedikit-sedikit gue kumpulin, terus bisa ada hasil. Gue kerja juga biar bisa nabung untuk beli ikan cupang partaian. 2017 November gue resign, terus gue fokus di situ usaha sampai sekarang. Jadi 2015 sampai sekarang itu udah 8 tahun gue usaha di ikan cupang. Dan pasang surutnya pasti ada, naik turunnya ada. Gue ketipu juga pernah, terus segala macam gue lalui, naik turunnya segala macam. Jadi dijalanin aja yang penting. Dan sekarang alhamdulillah kita udah berjalan 8 tahun usaha di ikan cupang. Jadi memang prosesnya itu sangat panjang dan ini nggak sebentar. Jadi buat kalian tetap semangat, maju terus cupang Indonesia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.